Sepatu ini bisa dibilang sebagai sepatu paling ramah lingkungan di dunia karena hampir 100% bahan dari sepatu ini adalah bahan daur ulang dan juga bahan yang ramah lingkungan. Sesustainable apa? So, ini dia Allbirds Tree Flyer 2. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You got to slow it down, cause it's coming too fast for me. Yo, what's up Rounded Family? Welcome back to Rounded First Impression with Satria Sapta. Oke, fans, kali ini sudah ada sepatu yang cukup unik nih. Sepatu ini adalah sepatu yang mungkin belum familiar di Indonesia. Allbirds, ya dari mereknya sendiri, Allbirds. Menariknya sepatu ini yaitu bahan dari sepatu ini yaitu berbahan dasar dari materials yang daur ulang dan juga ramah lingkungan. Dan ditambah menurut gue ini adalah sepatu yang sangat good looking. Yang menarik dari sepatu ini, yang pertama yaitu dari boxnya dulu. Boxnya mungkin terlihat sama aja kayak box-box biasanya. Nah cuman yang gue suka yaitu bentuknya yaitu kotak. Biasanya box tuh kan bentuknya persegi panjang, tapi ini bentuknya kotak. Menariknya dari boxnya yaitu 90% bahan dari boxnya atau packagingnya mereka ini menggunakan bahan recycle cardboard atau kardus daur ulang ya. Kalau kita buka dari packagingnya, nah tuh. Tread Lighter. Mereka bahkan berani mengklaim bahwa ini adalah tread atau tapak yang lebih ringan gitu. Dan dari sini ini tuh bisa dilihat nih mereka ngasih info-info tentang bagaimana sustainable mereka terhadap produk-produk mereka ya. Banyak banget details-detailsnya seperti misalnya ya ini adalah visi misi mereka terhadap sustainable world ya. Oke, selain itu juga menariknya bahwa mereka tuh berani mengklaim bahwa kalau misalnya kita tidak puas terhadap sepatu ini ya, tidak puas terhadap pemakaiannya, jadi setelah 30 hari kalian beli, itu kalian bisa balikin lagi ke Allbirds-nya. Itu adalah statement yang sangat berani dari sebuah brand, karena menurut gue nggak semua brand berani untuk mengeluarkan statement seperti ini. So, kita langsung ke sepatunya aja. Pertama dari upper dulu. Nah, uppernya ini menggunakan bahan knit yang menariknya, knitnya itu dari serat pohon eukaliptus. Knitnya ini menurut gue menarik ya, dan selain dari bahan serat pohon eukaliptus, si knit ini juga membantu untuk breathability dari sepatunya. Jadi ketika dipakai lari ya akan terasa lebih ringan dan juga lebih fleksibel ya, karena bahan knit itu kan hampir-hampir mirip sama kaos kaki. Ini di bagian toe box-nya ya, toe box dan juga di bagian samping-sampingnya menggunakan bahan bio-based TPU skins. Jadi campuran antara plastik daur ulang, silikon dan juga karet. Yang menarik juga dari sepatu ini yaitu dari eyeletnya. So fams, eyeletnya itu berbahan dasar dari, ini mereka yang klaim ya, mikroorganisme unik yang memakan gula tumbuhan. Oke, selanjutnya kita ke bagian heel collarnya. Cukup minimalis sih sebenarnya. Jadi hampir-hampir mirip sama sepatu racing menurut gue. Ini tangnya yang nyatu sama knitnya. Oke, jadi satu. Oh, di sini nggak ada padding ya. Kemudian di heelnya nih, heel padnya. Nah, heel padnya ini itu tuh dari merino wool, sejenis domba yang nanti mungkin akan dimunculkan di sini. Nah, selain itu juga yang gue suka yaitu ada pull tab ya di bagian tangnya dan juga di bagian heel. Mau pakai sepatunya kemudian mau take out juga gampang. Untuk flexibility dari uppernya juga menurut gue oke banget ya. Ini juga yang unik dari shoelace-nya. Ini tuh ada yang membuat shoelace-nya unik adalah details ya. Ada campaign-nya mereka itu Tread Lighter. Tread Lighter tuh means berarti mereka seberusaha mungkin untuk mengurangi emisi karbon dari sepatu ini. Tadi sudah di uppernya dan kita ke insole-nya nih. Menurut gue insole-nya ini menarik. Mereka namakan teknologinya yaitu Sweet Foam. Ya, SWIIT. Sweet, manis. Karena bahan dari Sweet Foam adalah tebu. So, insole dari sepatu ini berbahan tebu. Tapi ingat, kalau kalian lagi butuh gel, jangan dimakan insole-nya. Fam, selanjutnya kita bakal ke midsole-nya. Midsole-nya ini dengan stack height 31,2 di bagian heel dan di bagian forefoot-nya itu 23,2. So, drop-nya tuh 8 mm. Cukup tinggi. Tapi mungkin udah umum ya, di sepatu-sepatu sekarang tuh banyak banget yang dropnya tuh udah 8 mm. Nah, midsole-nya ini menggunakan teknologi yang mereka sebut yaitu Swift Foam Midsole. Itu tuh adalah Bio Pebax dan itu berbahan dari tumbuhan jarak. Jadi dari castor beans ya. Dan menariknya juga sepatu ini midsole-nya itu one step foaming.
Yang dimana itu berarti bahwa pembuatan midsole dari sepatu ini tuh prosesnya tuh cuma 1 kali. Sehingga proses produksi dari sepatu ini itu tuh menggunakan energi yang sangat rendah. Gue suka banget sih dengan sesuatu yang unik-unik ini. Selanjutnya kita ke bagian outsole-nya. Kalau dilihat dari outsole-nya, dengan outsole yang sangat tebal kayak gini, hampir mirip sama sepatu trail. Well, sebenarnya kalau dari mereka ini bukan sepatu trail, tapi menurut gue ini mungkin bisa-bisa aja kalau dibuat like trail mungkin ya. Nah, si outsole-nya ini menggunakan bahan natural rubber compound atau berbahan dasar dari karet alami ya. Oke, so itu yang mereka klaim sih, dan ditambah dengan adanya desain atau model dari outsole-nya, dari thread-nya ya, yang itu horizontal kayak gini. Itu tuh juga membantu grip atau daya cengkram ketika berlari, sehingga mungkin kalau dipakai untuk berlari di jalan yang basah itu tuh kemungkinan untuk slip itu mungkin tidak ada. Sepatu ini tuh cocok untuk siapa? Sebenarnya Allbirds tidak mengstate bahwa sepatu ini untuk racing atau bagaimana, tapi kalau menurut gue sepatu ini tuh lebih cocok untuk daily trainer ya. Karena melihat dari features-featuresnya, terutama di bagian B-bags-nya nih, midsole-nya. Oke, sekarang kita timbang beratnya, dan sepatu ini tuh di ukuran 37,5. Sepatu ini di ukuran 37,5, beratnya 246 gram. Well, sebenarnya ini adalah sepatu dengan ukuran yang cukup kecil ya. Nah, untuk membandingkan apakah sepatu ini bisa dibilang berat atau tidak, di sini coba kita pilih sepatu yang, nah ini saja. Ini adalah Kiprong ya, KD 900X. Oke, dengan ukuran 42, 241. Ini ukuran 37,5, beratnya 246. Kalian tentuin sendiri nih, termasuk sepatu yang berat atau enggak. Oke, untuk harga dari sepatu ini menurut websitenya itu $160 atau sekitaran Rp2.500.000 di Indonesia. Sepatu ini tuh cocoknya untuk apa ya? Sepatu ini tuh lebih cocok menurut gue untuk daily trainer. Dan untuk siapa? Ya jelas untuk beginner runner, orang-orang yang baru lari. Menurut gue ini salah satu option yang oke. Karena apa? Karena dari modelnya yang bagus. Sepatu ini juga datang dengan colorway yang banyak banget. Kalian bisa cek di websitenya, dan menurut gue colorway-nya itu keren-keren banget sih dari sepatu ini. So makanya gue bilang ini juga salah satu sepatu yang menurut gue good looking, karena colorway-nya yang oke banget. 2,5 juta itu kalau di Indonesia bisa dapet on Cloudmonster itu untuk daily trainer ya, untuk bisa masuk ke Asics Nova Blast sih sebenarnya. Itu kalian bahkan bisa motong harganya 500.000 sih. Saucony Kinvara Pro, tambahin dikit 200.000 itu kalian udah bisa dapat Saucony Kinvara Pro dengan poweran PB dan juga carbon plated. Menurut kalian apakah dengan harga 2.500.000 dengan berat yang 246 gram, menurut kalian sepatu ini worth it atau cocok buat kalian yang baru lari? Well, let me know in the comment section below. Itu dia first impression gue tentang Allbirds Tree Flyer 2. So, Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.